Oke, baiklah. Selamat pagi dan selamat datang kembali di channel Okedot. Nah, kali ini kita nongol di Keraton Sambas. Keraton Sambas ini terletak di Desa Kaum Dalam, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Untuk memasuki Istana Keraton Sambas ini, pengunjung harus melalui dua gapura. Gapura yang pertama pembatas antara alun-alun dengan jalan raya, dan gapura yang kedua pembatas antara alun-alun dan istana. Di bagian belakang alun-alun, pengunjung akan menemukan sebuah tiang seperti tiang kapal yang dikelilingi oleh 3 buah meriam. Dulunya di sini 3 buah meriam ya, dan sekarang ada satu lagi tambahnya di 4 meriam. Dan disangga oleh 4 tiang. Nah, berikut adalah makna dari 3 meriam yang ada di sini dan 4 tiang penyangga. 3 meriam melambangkan 3 buah sungai yang terdapat di sekitar istana yang harus selalu dijaga. Nah, di depan Keraton Sambas ini ada persimpangan 3 sungai. Jadi satu sungai dijaga 1 meriam. Nah, gitu ya. Meriam-meriam tersebut adalah pemberian dari tentara Inggris pada tahun 1813 yang salah satunya diberi nama Sigantar Alam, dan 4 tiang penyangga melambangkan 4 menteri sebagai pembantu sultan yang disebut dengan wazir. Nah, dan ini adalah Masjid Jami. Sesuai namanya, masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Sapiuddin II. Letaknya di sebelah kanan atau selatan alun-alun Kesultanan Sambas. Sebelumnya Sambas merupakan kerajaan Hindu, kemudian hari Sambas berubah menjadi kerajaan Islam dengan nama Kesultanan Sambas. Raden Sulaiman, anak dari Sultan Tengah, anak Sultan Brunei, merupakan Sultan Sambas pertama dan dinobatkan menjadi Sultan Sambas yang pertama. Sebelum hijrah ke Lubuk Madung, yaitu lokasi istana tempat tinggal Raden Sulaiman, yaitu di Kota Lama, pusat kerajaan Sambas, bersama istrinya Mas Ayu Bungsu, putri Ratu Sipudak, penguasa kerajaan Sambas. Setelah dipitnah, ia pun memboyong keluarganya ke Kota Bangun, tempat di mana dulu ia menetap di Sambas sebelum ia menikah dengan Mas Ayu Bungsu. Dan setelah membangun Kota Bangun, bahkan lebih maju dari Kota Lama, Raden Sulaiman memutuskan pindah ke Lubuk Madung. Lubuk Madung merupakan pertemuan 3 sungai, yaitu Sungai Subah, Sungai Sambas Kecil, dan Sungai Teberau. Kemudian di lokasi tersebut didirikan Istana Kesultanan yang hingga sekarang dikenal dengan nama Istana Al-Wazi Khaibillah. Nah, dan sekarang kita sampai di bangunan keraton. Tapi sebelum memasuki bangunan keraton, pada bagian atas di ambang pintu keraton terdapat tulisan Al-Wazi Khaibillah, yang berarti berpegang teguhlah dengan nama Allah. Dan di atas terdapat ukiran yang menggambarkan 2 ekor burung laut yang bermakna kekuatan kerajaan Sambas pada angkatan laut. Dan angka 9 yang berarti bangunan keraton ini dibangun oleh Sultan yang ke-9. Saya lupa kak, Okedot mampir kak, cari di YouTube Okedot. Nah, di dalam sini banyak pengunjung. Kita lihat dulu ada acara apa. Dan di sini banyak ibu-ibu muda lagi antara anak-anaknya. Jadi kita lihat di dalam ada acara apa. Ikutin terus Okedot. Bineka. Siapa sih dia? Halo ya adik-adik. Assalamualaikum. Mari. Ada acara apa tuh, Bu? Kunjungan sekolah. Kunjungan sekolah. Dari mana? TK Bineka Kampung apa? Pasar Pagi. Pasar Pagi, Sambas. Sambas. Nah. Adik-adik ikut ya abang ya. Iya, Bang. Like, komen, dan subscribe. Like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sama-sama. Semoga sukses. Amin. Semoga ramai yang lain. Baju. Apa yang mau? Pertanyaan muda ya. Yang tahu langsung angkat tangan. Ya. Oke? Belum pertanyaannya belum. Sekarang
ada apa aja? Nah, di sini anak-anak dikasih pertanyaan. Jadi siapa yang bisa jawab dikasih baju sama topi. Keren ya. Jadi ada nggak kira-kira ya baju ukuran L? Kalau ada mau ikut dong kamu. Oke, kita liatin anak-anak dulu. Habis itu baru kita lihat ke kamar sultan. Nah, dan di belakang kita ini juga rame ibu-ibu muda jagain anak-anaknya. Jadi kita doain buat anak-anak semoga menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan berguna bagi bangsa dan negara Indonesia. Dan buat ibu-ibu guru kita doain semoga sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan sukses selalu. Jadilah yang terbaik ibu-ibu guru. Amin ya robbal alamin. Oke, sekarang kita lanjut. Kita masuk ke ruang kamar kesultanan. Kayak apa sih di dalam? Ya, kita ikutin terus. Oke, Dot. Nah, dan sekarang kita masuk di dalam kamar sultan. Ya, di sini ada apa aja? Dan pada kamar tidur sultan tersimpan barang-barang khazanah kesultanan Sambas. Di antaranya tempat peraduan sultan, pakaian kebesaran sultan, payung kesultanan, pedang, getar, puan, dan meja tulis sultan. Nah, ini contoh salah satunya baju yang dipakai masa itu oleh Kesultanan Sambas. Ada warna merah, kuning, dan ada warna hitam, dalamannya warna putih, dan di sebelahnya kayak ada warna kayak ini coklat-coklat muda gitu. Nah, dan di sebelahnya itu adalah payung kesultanan. Dan di sini ada sebuah tertulis larangan menabur beras di kasur tempat tidur kesultanan. Di pojok kayak apa nih ya? Aku lihat ini kayak tombak. Nah, ini kayak tombak. Mungkin tombak yang dipegang sultan pada waktu itu. Nah, di sini ada payung, baju. Terus di sebelah ini lagi, di sini ada pedang. Terus kayak ada sepatu yang dipakai sultan. Dan di dalam kamar sultan ini adalah semua peninggalan yang sultan pakai pada zamannya dulu. Nah, jadi kita bisa lihat meskipun di tahun 2022 sekarang kita masih bisa lihat, dan barang-barang kesultanan pada masa itu sampai sekarang dijaga dengan baik, dirawat dengan baik. Jadi sebelum kita lahir nih, seperti inilah dulunya Sultan Sambas membangun sebuah kerajaan dan benda-benda peninggalan beliau. Oke, kita lihat lagi yang lain, ada apa lagi? Kita lihat dulu. Kita lihat di bawah sini kayak sepatu dan sendal. Ini mungkin sendal atau sepatu yang sering dipakai oleh sultan. Nah, ini adalah tempat tidur sultan, dan di depannya ini ada sejenis tempat kita sedekah atau ngasih sesuatu. Dan di sini tertulis dilarang duduk atau menaiki kasur ini. Jadi buat para pengunjung dilarang. Kalau foto-foto dibolehin di sini. Seperti inilah suasana kamar Sultan Sambas pada masa itu. Jadi di dalam kamar sultan ini
Semua ini barang peninggalan yang beliau pakai pada masa itu. Oke, sekarang kita lanjut lagi, kita lihat lagi di luar. Makasih kunjungannya. Silakan lunak di jalan lagi ke depan. Yang tertib ya. Sudah nggak dorong-dorong. Nah, setelah dari kamar kita keluar, kita ngelihat di sini banyak terdapat foto-foto. Ini adalah foto-foto keluarga sultan yang pernah memerintah Sambas. Serupa kai, oke dot cari, oke dot. Nah, di sini ada Bang Yance Ian, jadi jangan lupa mampir ke channel Bang Yance Ian. Bang Yance Ian ini salah satu konten kreator juga dari Kecamatan Paloh. Kamar aja. Nah, dan di ruang ini kita bisa lihat ada keramik ukuran besar dan cermin ukuran raksasa. Dan keramik ini adalah pemberian dari negeri Tiongkok. Dan untuk cerminnya pemberian dari Inggris. Nah, kita bisa lihat di sini ada 4 cermin dan 2 keramik, dan ukuran cermin ini cukup besar banget. Ukuran raksasa dibilangnya nih, ukuran raksasa. Jadi ini adalah pemberian dari Inggris. Ya, 1, 2, 3. Ya, apa waktu tuh? Nah, dan di sini kita dibukain salah satu tempat penyimpanan benda pusaka. Kita lihat yuk. Kakak juru kunci situ kah? Oh, yang jaga di situ. Oh, nama kakak siapa kak? Dea. Keturunan dari Sambas kayak gimana? Cicitnya. Oh, jadi Mbak Dea ini adalah salah satu cicit dari kesultanan yang ada di Sambas. Boleh masuk ke dalam kak? Mbak Dea. Bismillah. Itu tombak yang digunakan waktu perang itu gimana? Mbak tahu nggak soal tombak itu? Tombak ya? Iya, tombak. Oh, yang digunakan pada waktu perang apa untuk jaga istana? Biasa untuk jaga istana. Untuk jaga istana. Oh, untuk pengawal lah ya. Untuk pengawal. Yang garis-garis itu, Mbak? Ini ada sebagian dari asli dari Sambas, ada sebagian dari Serikahan. Oh. Menyimpan barang di sini. Oh, jadi bukan sumainya dari ke istana Sambas bukan nih. Jadi ada sebagian warga yang nitip barang di situ. Oh, dan ada sebagian punya keraton Sambas. Dan di sini banyak kayak keris sama apa ini ya? Meriam. Kayak ada tombak. Ini kayak tombak sih bro ya.
kayak tombak sama keris kecil-kecil. Ada kayak golok. Nah, ini mungkin yang digunakan pada waktu Kesultanan Sambas pada masa itu. Dan sini ada kayak mirip batu bulat. Ini batu apa ya? Nah, yang ini ada 2 meriam, kayak jenis meriam. Aduh, nggak kelihatan bro ya. Bentar ya. Nah, di bawah ini kita lihat kayak meriam ada 2, selain keris, golok, dan tombak juga ada meriam. Gelap bro. Nah, sekarang kita lihat meriam beranak. Oh, ada meriam 1. Meriam beranak. Kak dia tanya bentar nih. Itu apa Kak dia? Dia meriam. Meriam. Meriam kecil. Meriam kecil. Jumlahnya ada berapa ya? Ada 7. Ada 7. Oh, itu memang bikinan orang atau ada yang asli goib atau gimana? Bikinan. Bukan bikinan sih. Kata orang zaman dulu ini dapat. Oh, dapat. Oh, dapat di depan keraton nih, Sungai Sambas, pinggiran Sungai Sambas. Jumlahnya ada berapa tadi Kak? Ada 7. Ada 7. Bentuknya sama semua ya? Ada lain-lain, ada yang besar, ada yang kecil. Oh, ada yang besar, ada yang kecil ya. Oke, kasih ntar ya. Yang meriam beranak kayak Nah, ini katanya meriam beranak. Meriam beranak. yang tadi kan bukannya ibu kan. Jadi jumlahnya ada 7. Jadi ukurannya tuh ada yang besar, kecil. Jadi ini meriam beranak dapat dari katanya depan keraton. Nah, dia tadi apa ini Kak dia? Cicitnya nih. Nah, Kak dia adalah salah satu cicit dari kerajaan Sambas. Jadi makasih Kak dia waktunya Kak dia. Iya. Makasih Kak. Pulang dulu. Jangan lupa nonton nih. Oke Dot. Oke Dot. Yang Ian. Nah.